Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di pertemuan pertama kali ini, saya akan mengucapkan selamat kepada kalian karena telah naik ke kelas 11. Nah, di kelas 11 ini saya akan mengampu mata pelajaran PKWU atau Pendidikan Kewirausahaan. Ada beberapa kontrak pembelajaran yang harus kalian taati selama pembelajaran virtual ini. Yang pertama yaitu absensi. Absensi ini akan kalian isi setiap pertemuan pembelajaran. Nah, absensi ini saya minta kalian untuk diisi maksimal 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi, ketika pembelajaran sudah dimulai atau sudah berjalan, kalian tidak diperbolehkan untuk mengisi absensi. Apabila ada yang belum mengisi absensi, saya anggap kalian tidak hadir dalam pertemuan saya. Peraturan kedua yaitu bersikap sopan dan santun. Selama pembelajaran virtual ini, saya mengharapkan sikap sopan dan santun kalian terhadap pembelajaran ini. Maksudnya adalah ketika pembelajaran atau ketika saat kalian diberikan tugas dan kalian tidak tahu, kalian bisa bertanya melalui via WhatsApp ataupun di personal comment di Google Classroom dengan bahasa dan kata-kata yang sopan. Selain itu, peraturan berikutnya yaitu mengerjakan tugas secara aktif dan mandiri. Ada beberapa materi dalam PKWU yang berisi tugas-tugas ataupun teori-teori. Jadi, saya minta ketika saya berikan tugas, kalian dapat mengerjakan tugas tersebut secara aktif dan secara mandiri. Apabila nanti ketika pengerjaan tugas dari beberapa kalian tugasnya memiliki kesamaan ataupun sama dalam jawaban, maka saya akan tindak lanjuti. Nah, peraturan berikutnya yaitu tentang pengerjaan tugas. Dalam pengerjaan tugas ini ataupun tugas praktek ini, apabila dalam 2 kali berturut-turut kalian tidak mengirimkan tugas maupun praktik, maka saya akan laporkan ke Walas maupun guru BK kalian untuk ditindaklanjuti. Nah, peraturan yang terakhir yaitu pengambilan nilai praktik setiap subbab materi. Jadi, setiap subbab materi saya akan meminta kalian untuk mengerjakan tugas praktik. Nanti, nilai ini akan saya masukkan ke dalam nilai praktik yaitu kompetensi 4. Dalam bentuk kompetensi keterampilan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham peraturan yang harus kalian taati dalam pembelajaran virtual ini? Next, slide berikutnya tentang materi pembelajaran yang akan kalian pelajari selama semester 1 dan semester 2 ini. Semester pertama yaitu tentang pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas Nusantara. Materi ini tentang bagaimana bahan-bahan nabati dan hewani kalian bisa olah menjadi makanan khas Nusantara. Tentu sebelum kalian masuk ke dalam praktik masak, kalian harus mengerjakan beberapa tugas maupun portofolio yang harus dikumpulkan. Next yaitu tentang definisi kewirausahaan. Jadi sebelum masuk ke materi pengolahan, kalian harus mengetahui apa itu definisi kewirausahaan dan definisi seorang wirausaha. Definisi kewirausahaan dan definisi wirausaha. Selain itu, kalian juga harus mengetahui sifat-sifat dari seorang wirausaha yang nantinya akan kalian pelajari di materi pertama ini. Next,
Setelah ada definisi, maka ada pengolahan dan kewirausahaan, maka yang berikutnya adalah tentang analisis SWOT. Apa itu SWOT? SWOT, S-W-O-T. S itu strength, W is weakness, O is opportunity, and T adalah threat. Strength adalah keunggulan, weakness adalah kekurangan, O adalah opportunity atau kesempatan, dan threat adalah ancaman. Seorang wirausaha tentunya memiliki sebuah analisis yang harus kalian punya. Analisis ini digunakan seorang wirausaha untuk menganalisis usahanya. Nah, di materi kali ini kalian harus mempelajari analisis SWOT ini ya. Dan yang terakhir yaitu menghitung titik impas atau break even point. Setelah kalian analisis usaha kalian harus tahu bagaimana cara menghitung titik impas atau titik keuntungan. Nah, dari keempat materi ini ada beberapa subbab-subbab yang harus kalian pelajari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.